hidup kami, sinar terang yang hidup. Sama-sama nyanyikan. Oh Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, namanya kami agungkan. Dia satu-satunya Raja mulia, namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Let's join our women's care on Tuesday at 11 a.m. iCare minggu ini akan diadakan sebagai berikut. iCare Tirsa hari Kamis jam 6. iCare Bilhan Jimmy Risha hari Jumat jam 6.30. Untuk informasi mengenai lokasi iCare, bisa langsung hubungi iCare leader masing-masing. Bagian rindu untuk bergabung di dalam iCare, silakan menghubungi Tirsa. That's all the news for this week. Happy Sunday! Oke. Ada sukacita pada sore hari ini, saudara? Amin. Yuk, kita mau kotak persembahan ada di sebelah kiri saya, atau kalian bisa transfer. Banyak yang ada di website kita. Mari kita dengan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak buat satu minggu lagi ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, kesehatan, kekuatan ya Bapak, anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami mengembalikan Tuhan sebagian daripada berkat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan financial ini boleh Tuhan dipakai ya Bapak untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kebijaksanaan Tuhan, biarlah semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu ya Bapak, dalam sekolah mereka, pekerjaan mereka Tuhan, mungkin sebagian adalah ibu rumah tangga, apapun yang mereka lakukan Tuhan, biar damai sejahtera-Mu boleh ada bersama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri. Kita mau berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan sore hari ini. When the darkness falls upon
see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Mari kita sambut, kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Sambil roti dan lampu dibagikan, mari kita nyanyikan. Oleh karena kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sambil musik dinyanyikan, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Setiap dari kita semuanya haruslah binasa, namun karena kuasa darah Tuhan Yesus yang melalui pengorbanannya di kayu salib, Dia telah mau datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa kita semua. Semua dari kita yang harusnya binasa, namun kita akhirnya selamat oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus. Mari kita berikan waktu sejenak, 1 menit untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan kita. Katakanlah, ucapkanlah syukur atas segala yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apapun itu, semua berkat, semua kebaikan yang telah kita rasakan selama 1 bulan ini. Terima kasih kepada Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, segala pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kau telah mengasihi kita semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
Ada yang belum mendapatkan roti dan anggur ini? Mari kita angkat roti ini dengan tangan kita semua dengan tinggi-tinggi. Sebab dengan apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkan roti ini dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari dengan ucapan syukur kita mau menerima tubuh Yesus. Kita angkat anggur. Demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur mari kita meminum anggur ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak untuk kesempatan hari ini Bapak. Kami bisa diberikan kesempatan sekali lagi ya Tuhan untuk memperingati kematian-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengingat Engkau ya Tuhan atas semua pengorbanan-Mu ya Bapak di kayu salib ya Tuhan, untuk menebus setiap dari kami ya Bapak. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur. Inilah kami mau membaca pengakuan iman rasuli ya Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi Bapak. Sebentar lagi kami mau masuk dalam firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau sudah bungkus setiap dari kami ya Bapa. Berikanlah kepada setiap hati kami ya Tuhan yang mau menerima akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan, jadi rema bagi setiap kami semua ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Apapun yang mau disampaikan pada hari ini Tuhan cukup berasal dari Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus ya Tuhan yang akan menutup ya Tuhan setiap dari semuanya ya Tuhan, semuanya akan terbuka ya Tuhan, hati kami ya Tuhan, telinga kami ya Tuhan agar bisa menerima firman ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Shalom semua, silakan duduk. Oke, hari ini kita masuk dalam bulan Mei. Dan kita memiliki setiap 2 bulan sekali kita memiliki tema yang baru. Hari ini kita memiliki tema baru yang berjudul adalah Bounce Back. Katakan ke kanan kiri, bounce back. Ya, bounce back. Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk kebaikan kita. Oke? Segala hal untuk kebaikan kita. Nah, di saat kita mengapa tema ini dipilih? Karena saat kita terjatuh, kita pernah yang melihat orang naik trampolin. Di saat dia bisa orang itu mencapai tingkat yang lebih tinggi, dia perlu yang namanya jatuh dulu. Jatuh untuk bisa melompat lebih tinggi lagi. Makanya seringkali kita mengalami yang namanya kejatuhan. Bagaimanapun juga kejatuhan itu berguna untuk membuat kita menjadi lebih higher lagi, untuk kita bisa bounce back lebih higher lagi. Oke? Hari ini kita akan masuk dalam sub tema yang baru, dikatakan get through. Yaitu ini adalah sub tema, tetapi tema selama 2 bulan adalah bounce back.
kita yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 17. Mari kita baca bersama-sama 1 dan 2 dan 3. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Haruslah dengan lemah lembut dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Oke. Yang pertama kita akan masuk dalam 3 poin. Yang pertama adalah be blessed. Katakan ke kanan kiri, be blessed. Dikatakan dari, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Okay? But even if you should suffer for the sake of righteousness, you are still blessed, happy to be admired and favored by God. Do not be afraid of their intimidating threats, nor be troubled or disturbed by the opposition. Okay? Be blessed. Ini adalah poin yang pertama. Bagaimana kita bisa menderita tetapi we are being blessed, ya kan? Nah, kembali lagi nih ya. Semoga kalian nggak bosan. Kemarin minggu lalu 2 minggu lalu saya baru bilang soal suffering. Terus Anthony mengenai, ya ini bukan mengada-ngada ya, karena dari 1 Petrus 2 kita lanjut ke 1 Petrus 3. Jadi kita kembali lagi mengenai tema suffering. Dan kita sebagai the true church, kita nggak pernah shy untuk berbicara tentang suffering. Oke? Karena suffering is something that every believer must endure. Mereka harus melewati suffering itu. Oke? Bukan sesuatu yang harus dihindari, bukan sesuatu yang nggak perlu dibahas, karena ini merupakan sesuatu yang kita harus tahu, karena Yesus sendiri berkata demikian di Matius 10 ayat 22, dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. And you will be hated for all my name's sake, but he who endures to the end will be saved. Kemudian dikatakan di 2 Timotius juga dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. But evil people and impostors will flourish. They will deceive others and will themselves be deceived. So, dikatakan di sini, kalau kamu benar-benar mau hidup dalam Yesus, maka kamu harus siap-siap suffer. Oke? Saya ulang lagi 2 minggu lalu saya katakan, suffer Greek-nya adalah pasko, ya kan? Ada sekitar 116 kata suffer, pasko di dalam Perjanjian Baru. Suffer itu mulai dari bermacam-macam bentuk, mulai dari sakit, ya sakit batuk, sakit pilek, sakit asma, ya kan, sampai kena COVID, sampai kehilangan pekerjaan, sampai menderita karena persecution. That's all about suffering. Okay? And we, the church IFGF, we believe in suffering. Okay? Karena this is what we believe. Kita percaya our DNA. Kita bukannya word of faith, bukannya prosperity gospel. Kalau orang yang percaya prosperity gospel, word of faith movement, they will say there is no suffering because God did not intend you to suffer. Kalian mesti hati-hati terhadap that kind of movement.
kepada siapapun kalian berbicara, you need to be able to distinguish. Kalau orang yang berasal dari Word of Faith movement, dia akan bilang that suffering does not exist. Dia akan bilang, saya nggak pernah suffer. It doesn't make sense. Kalau dikatakan di sini, semua orang yang mau hidup godly life will suffer. Kalau kamu nggak suffer, berarti apa? Kamu nggak hidup godly life. Benar nggak? Oke? Kalau kamu nggak suffer, either you don't live godly life or you just, why will you say you don't suffer? Karena di sini jelas-jelas Tuhan Yesus katakan di Matius 10 dan juga 2 Timotius Paulus mengatakan bahwa you will suffer. Oke? So, these people that say they don't suffer, they really lost. Mereka adalah orang-orang yang lost, yang tersesat. Dikatakan kan, they will deceive others and themselves will be deceived. Kadang-kadang orang tersesat bisa ngerti gak dia sesat? Enggak ya, kadang-kadang udah sampai jalan, salah, sampai ujung, baru wah gua lost nih, balik. Nah, kita juga harus berhati-hati terhadap orang-orang begitu demikian. We need to be able to tell them as well bahwa, hey, that's not the right movement. Oke? Kalau mengenai suffering is already have a lot of story in the Bible that teach about suffering. Contohnya adalah apa? Daniel. Ya kan? Masih ingat cerita Daniel masuk ke dalam kandang singa? Ya kan? Bagaimana dia diharuskan untuk menyembah kepada Raja Darius. Apa yang terjadi? Dia memilih untuk memilih untuk tetap menyembah Tuhannya sendiri. Sehingga akhirnya dia harus masuk ke dalam kandang singa. Oke? Akan tetapi apa yang terjadi? Dia lepas dari semua, lolos. Kemudian kita lihat dari Joseph story, Yusuf. Ya kan? Dia di rumah siapa? Tante Potifar. Tante Potifar, Poti ya. Bahwa Tante Potifar ngajak dia untuk bersetubuh. Ibaratnya, ini orang ganteng banget. Tidurlah dengan aku juga. Tetapi Yusuf benar-benar orang yang memegang teguh imannya. Dia bilang, enggak. Apa yang terjadi? Dia juga harus mengalami yang namanya suffering. Dia masuk ke dalam penjara. Saya mau bring a case yang saya sudah follow since 2012. Orang ini bernama Jack Phillips. Ada yang pernah mengenal siapa Jack Phillips ini? Tahunya Bang Jack. Bang Jack. Oke. Jack Phillips, dia baru menulis sebuah buku yang baru keluar bulan ini actually. It's called The Cost of My Faith. Dikatakan, how a decision in my cake shop took me to the Supreme Court. Jadi, singkat cerita, Jack adalah seorang pembuat kue orang merit ya. Dia adalah seorang yang sangat terkenal di Colorado. Dia membuat semua kue. Tahun 2012 dia didatangin oleh LGBT couple, ask them to make a cake. Please make a cake for our wedding, and then write down happy. I don't know what's the written, but Jack refused. Dia bilang, no, I cannot make a cake with that message. Dikatakan, saya nggak bisa make the cake with the message that you want me to write. Akhirnya apa yang terjadi? Jack di-sue oleh couple ini. Di-sue dalam Supreme Court. Basically, Supreme Court adalah court yang paling tertinggi. Kalau di Indonesia itu adalah Mahkamah Agung. Jadi mulai dari awal pengadilan negeri, pengadilan tinggi, itu semuanya case-nya dimenangkan oleh Jack. Kemudian sampai di Mahkamah Agung, case ini dimenangkan oleh Jack. 2012, oke? 2012 dia di-sue, 2017 dia menang. Dia pikir life is good,
life is over. But it doesn't stop that way. 2018 seorang transgender come to him, ask the same thing. Please make me a cake for my celebration converting transgender. And Jack Phillip did not think twice. He said, no, I cannot make the same cake for you as well. Okay? And he went into another lawsuit twice. Okay? Jadi bukan cuma sekali, ini yang kedua kali. Dan the first time, how much he suffered? He lost about 50% of his income. Basically, because he has to go through the court and all things. Basically, from the apa yang dia harus make, he lost 50%. Semuanya, dia punya 10 workers, dia tinggal 4 workers actually. But when he make this book, okay, he was being interviewed by. Kenapa you mau make the book? He's like, he wants to say the same thing again and again. Dia bilang bahwa if there is another person going to ask me to make that cake that I don't agree, I will keep doing it. I will keep saying no. Dikatakan begini, I serve everybody who comes in my shop, but there are certain cakes that I can't create because of a message, a written message that the cake will contain and that I cannot convey. In their case, it was a cake that had a different view of marriage. I believe the biblical view of marriage, it's between a man and a woman. I would gladly serve these people because those men, these two men, any other cake, other custom works or sell them anything out of my showcase. I will tell them that it was not them that I was not serving. I was just declining to create a cake that went against my core beliefs. But they are welcome in my shop. Banyak orang LGBT ke shop dia untuk membeli cookies, membeli brownies. He welcome it. Bahkan ketika the lawsuit was going on, he even served those memberikan kue kepada protester, LGBT protester di luar dari shop dia. He gave it freely, the cake. You can Google it, Jack Phillips in the YouTube. Yeah. He even gave all this cake freely to the protester. Okay? So, is Jack wrong? No. Jack did not hate the people. Okay? Jack has a principle. Dia bilang, I cannot make a cake that you has this message, okay? Same thing when he didn't even want to make a cake like Halloween decoration cake because he didn't believe in Halloween. But does that mean all the kids will sue Jack because hey, you didn't make Halloween cake, so I will sue you because you don't make it? No. Okay? So if this is about principles. Jack has principle bahwa dia nggak agree with the marriage. Dia agree with man and women marriage. So he has the right to say no. Okay, and he did. He didn't compromise. Okay, some people compromise. Kadang-kadang kita compromise. Why all these people didn't compromise? Kenapa Daniel memilih untuk terus tetap kekeh menyembah Tuhan, padahal dia tahu konsekuensinya dia akan masuk ke kandang singa. Atau mengapa Yusuf memilih untuk kekeh nggak mau tidur sama Tante Potifar, ya kan? Meskipun dia tahu nantinya akan dipersulit. Atau Jack, mengapa dia kekeh untuk tidak membuat kue? Some people, it's just a message, it's just a cake, do it, gitu kan? Kadang-kadang, just do it and you have your life with you, goes on. But he didn't. He chose not to. Okay?
Jack is about principle. If you look at the interview, it's about prinsip. Sebuah prinsip bahwa kalau I do it, then I will do it again and again and again. Okay? He knows the purpose. Jack knows the purpose why he is being created in this earth. Ingat waktu di retreat kita belajar mengenai the purpose. Ya kan? The purpose our tool, ya kan? Purpose kita study untuk apa? Waktu itu. Purpose kita belajar di SMP biar bisa naik SMA. Belajar di SMA bisa naik ke universitas. But is that what you after? Huh? No. In the end you after what? A happy life. A life with money. Maybe ya. Is that the purpose of life? Kadang-kadang aku pernah sharing bahwa apa sih tujuan hidup, ya kan? Tujuan kita ada di dunia ini tuh untuk apa gitu. Dikatakan di sini, tujuan kita adalah to glorify God. Dikatakan, bring me all who claim me as their God, for I have made them for my glory. It was I who created them. Saya ulang. Bring all who claim me as their God, for I have made them for my glory. It was I who created them. Kita berada di sini untuk glorify God. Tujuan kita, kalau kita mengaku, you claim God, then you have to glorify Him. Okay? Then if you know your purpose, then you know how. Okay? The purpose is equal as a why. Why are we here? Then you know how to do it. Kalau ada orang kan nggak mengerti why, tapi dia akan go round and round. Ngerti ya? When you know your why, you can endure anyhow. Okay? When you know your why, you can endure anyhow. Kalau kamu tahu tujuan kamu, maka kamu tahu bagaimana caranya ke sana. Saya pernah cerita ya waktu itu. Kalau kita berpergian, bedanya pengembara sama wanderer sama orang yang punya destinasi. Kalau kita mau pergi ke suatu tujuan, misalkan Christchurch gitu, kita sudah make plan how we going there. Tetapi kalau kita satu hari kita mau rencana pergi tanpa tujuan, maka yang terjadi apa, kita akan just go round and round without any purpose. Benar? The same thing in life. Kalau kita nggak punya purpose, then life has no meaning. Ya nggak? Kalau kita nggak mengerti sama sekali tujuan kita hidup apa, then what's the meaning of life? Kita harus memiliki yang suatu namanya tujuan, purpose. Then we need to understand the purpose in order to follow it. Untuk mencapai tujuan itu kita harus melakukan hal-hal tersebut. Same like sports, illustration ya. In sports, kadang-kadang saya dengar kemarin ini anak-anak ini ya, LCD Gisel. Wah, aku nyesel, dia bilang. Sign up les meal setahun. Habis itu datang cuma maybe first 2 months, and after that nggak pernah datang lagi. Siapa nih yang sign up les meal for 1 year? Enrico. Masih datang nggak? Masih. Oke. Kadang-kadang gitu, orang pas awal orang punya gym ya, mereka tuh gencar awal tahun, wah pokoknya promo sana sini gitu. Banyak orang sign up in the first year. Ya, in the January is where people sign up for gym membership. But then after March and April,
datangnya waktu Januari datangnya ini rajin ya, seminggu 5 kali ya, udah gitu mulai drop 3 kali, drop sekali, terus ke gym cuma numpang mandi. Ya, habis itu doesn't come gitu. Kenapa? Ya itu, they don't have the purpose, ya gak? Demikian juga kita, kalau kita nggak punya purpose, ya gitu kita diet, wah diet. Tetapi yang ada ya tergoda sana sini, akhirnya orang yang diet bisa nggak semau-maunya dia. Hari ini makan, besok cheat lah. Kebanyakan cheat ya gagal, bener gak? Demikian Jack juga tadi atlet profesional, they have a purpose, right? An athlete, they all have something in the mind. Gua akan menjadi profesional dan gua harus stick by it. How? Mereka memiliki jadwal makan yang strict, jadwal tidur yang strict, ya kan? Orang yang kayak lift weight, bodybuilders, mereka harus setiap hari lift weight, bahkan bebannya tambah terus. Kemudian orang yang maraton, kamu pikir orang maratoner itu nggak perlu praktis? Mereka tiap maraton 42 kilo. Untuk kamu bisa mencapai maraton, kamu harus minimal praktis misalkan ada yang namanya practice chartnya. Aku pernah lihat, soalnya aku kepingin tapi kayaknya nggak mungkin bisa. Ada practice chartnya bahwa misalkan maraton satu bulan depan. Mulai dari bulan ini kamu harus lari misalkan 10K, kemudian 5K besoknya lagi tambah 15K, besoknya lagi 5K, besoknya lagi 20K gitu. Jadi 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 35, 5 baru. That you don't go 40 until the day. You practice every day, bukannya nyantai-nyantai di rumah, ya gak? Makan chips, and at the day of marathon lari, gagal. You need practice. No pain, no gain. Oke? No pain, no gain. Orang-orang tahu itu, ya kan? Atlet-atlet sini ya, atlet-atlet Newlands ya. No pain, no gain. Orang mau berhasil dalam sport, dalam apa, harus latihan. Kayak saya lihat Yopi ya, main bulu tangkisnya, wah 3 hari seminggu, pesatnya hebat sekali. Itu, so no pain, no gain. Demikian juga Jack, ya kan, atau Daniel. They know that they need to have pain, okay, in order to gain something. Mereka tahu mereka butuh penderitaan ini, butuh stick on the suffering to gain something, which is the blessing. Dikatakan penderitaan harus dipandang sebagai kesempatan untuk menerima berkat spiritual dan bukan alasan untuk mengkompromikan iman di dalam dunia yang kejam. In English, suffering must be viewed as an opportunity to receive spiritual blessings, not as an excuse to compromise the faith before a hostile world. Okay, so it is the spiritual blessing that we are after. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus after the spiritual blessings, not the worldly blessings. Kita katakan, dunia ini adalah dunia yang sementara. Kita harus after the spiritual blessings. Okay, so be blessed. Okay, yang kedua poin yang kedua adalah be ready. Dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan
hormat. Dikatakan, but sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. A defense, apa itu kata? A defense, kata Greeknya adalah apologian. Kita harus bisa speak in defense. Oke? Apologetics adalah speaking in defense. Kalian pernah dengar ya apologetics, denominasi apologetics, yaitu orang yang memang belajar untuk bisa defense. Karena banyak sekali orang-orang yang bertanya. Demikian juga kita nggak perlu harus menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan untuk bisa defense. Setiap dari kita dipanggil untuk bisa defense. Oke? Untuk apa? Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontar oleh orang-orang. Terutama orang-orang yang nggak percaya. Orang-orang di luar sana yang melihat kita, kenapa sih kamu ikut Yesus? Ya kan? Kenapa sih kamu pergi ke gereja hari Minggu? Kenapa sih kamu ke gereja hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu? Ya, dari hari Kamis nih Aldo ya. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Wah. Ormasnya aku nggak tahu dong, tapi hebat ya. Orang-orang pasti bertanya teman-temannya. Lu tadinya sama gua, kita ngopi-ngopi bareng. Sekarang diajak nggak mau. Dan ya, you need to be able to explain gitu kan. Oh gini, kenapa sih gitu? Is God real gitu kan? Is heaven and hell real? What is hope gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang basic. Kalau kita nggak bisa menjawab, bagaimana kamu bisa mau memberikan kabar baik kepada orang lain gitu? This is you guys homework gitu. Bukan cuma datang untuk menerima, tetapi adalah menerima dan membagikan. Kan dikatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, ya kan? Kita harus bisa untuk bukan cuma udah itu kerjaannya Simon. Enggak, gitu. Kerjaan semua orang dari kita. Dimulai dari di iCare. Kadang-kadang ada orang di iCare kamu bertanya, kenapa sih begini? You need to be able to explain to them. Bilang, oh ini begini gitu. Apalagi kalau menurut DNA kita harus bisa menjelaskan bahwa this is our DNA and why we believe and this is why gitu. Oke? We need to be brave, we need to be bold in defense. Bukannya Tuhan kita perlu di defense ya. Itu Tuhan kita nggak perlu dibela. Tetapi kita perlu defense dalam arti kita harus bisa explain. Orang-orang bertanya kepada kita, kenapa begini, kenapa begitu? Kita harus bisa jawab. Kalau enggak, malu kita sendiri ditanya. Kenapa sih lu ke gereja? I don't know. Gue cuma pengen aja gitu. You got to have the deep insight. Kenapa you follow Christ gitu. Dan you are the one that need to be able to answer it. Karena setiap dari kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda, ya kan? Mengapa saya ikut Tuhan? Ya belum tentu sama dengan mengapa kamu mau ikut Tuhan, mengapa kamu bisa be bold. Karena seperti juga orang-orang ini berbeda, semua memiliki pengalaman masing-masing. Okay? So we need to know the purpose. Okay? When we lose our sense of purpose, we lose our hope in the future. Okay? When we lose our sense of purpose, then we lose our hope in the future. Kalau kita kembali lagi, kalau kita nggak mengerti tujuan kita, then we will look lost. We will be lost. Yang terakhir, be faithful. Be faithful. Katakan kanan kiri, be faithful. Inilah yang Tuhan mau. Be faithful. Be faithful to God dan to husband and wife too ya. So then let us
be regarded as servants of Christ and stewards of the mystery of God. In this case, it is required of stewards that one be found faithful and trustworthy. Kita semua dipanggil untuk becoming faithful and trustworthy. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan kita adalah Tuhan yang faithful. Setiap janji yang Dia berikan kepada kita, pasti Dia tepatin. Tinggal kapan waktunya, ya kan? Dia pasti akan tepatin. Hanya saja apakah kita faithful to God apa enggak. Ketika di Matius 25 dikatakan, di dalam satu parabel dikatakan, the master yang menitipkan 10, 5 dan 1 koin kepada yang being faithful, yang mengerjakannya dikatakan, the master said, well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Inilah yang Tuhan mau kepada kita. Dia sekarang memberikan kita tanggung jawab. Kepada kamu, saya, semuanya. Tanggung jawab untuk apa? Untuk memberitakan firman, untuk menjadi garam dan terang dunia, ya kan? Are you being faithful? Have you been doing what you are being tasked for? Ya kan? Jangan sampai kita nanti dibilang, oh, yang ingat yang satu orang itu dikatakan you are lazy, ya kan? Tuhan nggak mencari orang yang sukses di sini. Dia nggak bilang, well done, my successful worker, or my hard worker. Dia hanya mencari orang yang faithful. Oke? Saya undang untuk tim Praise and Worship untuk maju. So, no pain, no gain. The pain is for ourselves to gain something. Oke? Penderitaan akan selalu ada dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Untuk apa? Supaya kita bisa menerima spiritual blessings yang lebih lagi. Kalau kita nggak memiliki pain, kita nggak akan menerima blessing-blessing yang Tuhan janjikan dalam spiritual itu. Sebagai ilustrasi, Adi coba. Saya dari tadi siang mencoba nggak bisa ya. Bounce back, oke? Coba sekali lagi. Iya. Nah, bagaimana cara kita membuat bola? Aldo bisa kan? Bola yang diam ini untuk bisa naik, bounce up. Oke? The first thing that we need to do is to hit it. Benar? Ya kan? Kalau kita nggak hit, bola ini akan stay down. If you want to go up high, you must hit, you must menderita dulu. Kamu harus mengalami yang namanya suffering. Kamu harus menerima yang namanya pukulan untuk kamu bisa higher. Coba nanti. Wah, gugup. Ya. Nah, ketika udah mulai begini, the more suffering, make it higher. Oke? Bukan kalau sufferingnya lembek-lembek, ini akan turun seperti biasa. Tapi kalau kita demikian, semakin kencang kita punya suffering, kita akan diangkat semakin tinggi. That's what the whole blessing is all about. No pain, no gain. The more pain you get, you gaining more. Amin. Kita mengalami suffering untuk kita bisa reach to the new level. Kalau kita mau naik ke new level, jangan takut untuk mengalami yang namanya suffering. That suffering is our purpose to get to the new level. Bounce back. That's what God wants. Kita mau bounce back. There will be victory after that. Okay? Kita lihat tadi. We know how this story ends.
we know that God will come again and we will win. Oke? Siapa tadi? Daniel. Dia menerima suffering but he win, right? Dia keluar dari kandang singa without no scratches. Gak ada scratches sama sekalipun. Yusuf, dia mengalami suffering, dia jatuh ke dalam penjara, namun akhirnya dia diangkat menjadi the second highest person in Egypt. Jack Philip. Bukan Philip. Jack Philip, ya kan? Dia meskipun saat ini case-nya yang kedua, ya case yang kedua. Case pertama he win. Case kedua dia masih ada dalam Supreme Court. Akan tetapi di awal-awal dia lost 50% of his income. But he's gaining a lot of support. Dia menjadi terkenal. Banyak orang datang ke toko dia ngantri untuk apa? Untuk membeli brownies, untuk membeli cookies. Antriannya panjang sekali. He win, he got the victory. So when we surrender to God, He will make you bounce again. Amen. Jadi jangan takut teman-teman. No pain, no gain. Tetapi kalau kita berani untuk menerima that pain, we will gain the victory. Victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Terima kasih ya Bapak. Kami belajar ya Tuhan pada hari ini ya Bapak, that we are as your true follower. We should expect suffering. We should expect suffering. No pain, no gain. Tuhan ajar kami ya Bapak untuk bisa always be ready, always be faithful to follow you. Meskipun banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah, banyak sekali rintangan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tapi ajar kami ya Tuhan untuk mengerti ya Bapa, bahwa semuanya ini adalah untuk kebaikan kami ya Tuhan. Semuanya untuk kebaikan kami ya Tuhan, yang mengasihi-Mu. Ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk bisa dapat terus untuk bisa mengatasi segala masalah ini ya Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami mau serahkan ya Bapak masalah-masalah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengatasi semuanya ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ya Bapak. Biarlah nama-Mu dimuliakan pada akhirnya. Victory after victory, glory after glory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord.
Engkau dengan setia dan dengan hati-hati mendengarkan segala perintah yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Engkau segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengirim musuhmu untuk berperang melawanmu, tetapi mereka akan terpukul kalah olehmu. Tuhan akan memberikan berkat di atas seluruhmu, di dalam segala studimu, dalam segala usahamu, dan di dalam segala pekerjaanmu. Kau akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, dan kau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Kau selalu akan naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami belajar ya Bapak untuk bisa terus bertahan dalam suffering ya Tuhan. This is us Lord. Ajar kami ya Tuhan bisa bertahan pada sampai kedatangan Kau yang kedua kalinya Tuhan. Well done my good and faithful servant. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara ini ya Tuhan, di mana kami berada ya Bapak, dan juga kota Wellington ya Tuhan. Ya Bapak, Kau berkati terus ya Tuhan kota ini ya Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat kepada semua pemerintahan yang Bapak, dari paling atas sampai bawah ya Tuhan. Biarlah dalam setiap mengambil keputusan ya Tuhan, mereka menjadi mengutamakan Engkau ya Tuhan di atas segalanya ya Bapak. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang belum ter-reach ya Tuhan di dalam kota ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ada breakthrough ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, ajar kami ya Bapak, setiap dari kami ya Tuhan, untuk not shy ya Tuhan dalam memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua gereja-gereja ya Tuhan yang ada di Wellington ini ya Tuhan, terus bertumbuh ya Bapak, terus bisa mengobarkan api ya Tuhan, untuk terus bisa menambah jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan. Ya Bapak, kami mau serahkan negara ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang beracara penuh ya Tuhan dalam mengatasi COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau melindungi ya Tuhan setiap sanak saudara kami, setiap teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan, dan segala orang Kristen yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kau lindungi mereka ya Tuhan, Kau jauhi mereka dari mara bahaya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. You are in control God. Kami juga mau berdoa untuk makanan kami ya Tuhan. Kau berkati makanan ini, akan menjadi kesehatan bagi tubuh dan jasmani kami ya Tuhan. Berkati fellowship kami ya Tuhan, akan menjadi fruitful. Kami bisa menyemangati satu sama yang lain ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. In Jesus name we pray. Amen. Happy Sunday.